Bukan hanya adanya tindak KDRT dan perselingkuhan yang mewarnai kisah perceraian antara aktris senior Natalie Margaretha dan Lee Ming. Kini tuduhan pencurian dan penggandaan identitas diri dituduhkan terhadap Natalie. Tak ingin berlarut dalam masalah hidupnya, Ipik Dian Irawati memilih jalan dakwah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Dan seperti apa pula kebahagiaan yang tengah Pasya rasakan atas keberkahan yang sudah ia miliki. Selamat sore pemirsa, Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. 11 tahun membina rumah tangga dan berharap menuai bahagia, boleh jadi itulah yang awalnya diharapkan oleh pesinetron sekaligus model senior Natalie Margaretha saat dirinya dinikahi oleh seorang pengusaha bernama Surijo Gondo Setiawan atau yang akrab disapa Lee Ming. Tapi apa mau dikata, pernikahan mereka harus berakhir dengan gugatan cerai Natalie ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus silam dengan alasan adanya tindak KDRT dan kekerasan psikis yang Natalie terima. Sampai akhirnya 11 tahun pernikahan, saya merasakan dari awal pernikahan memang selalu ada permasalahan yang terjadi ya. Jadi saya hidup dengan penuh tekanan, saya hidup dengan penuh ancaman, saya hidup dengan makian. Bahkan saya melihat sendiri pemandangan anak-anak saya juga sering dipukul oleh suami saya, dianiaya oleh suami. Saya pun sebelum menikah, saya juga pernah dihajar oleh suami. Jadi saya dipukul sampai hancur muka saya waktu itu. Tapi kenapa saya memilih untuk menikahi suami saya ya? Karena saya mencintai dia dan saya mencintai anak-anak saya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ini juga berjalan sampai 11 tahun. Ya semua atas dasar cinta, atas dasar kecintaan saya sama Tuhan. Bahwa saya tahu pernikahan yang sudah saya bangun adalah sebuah komitmen. Jadi saya bertahan demi anak-anak. Wanita mana yang tahan dikasari di sepanjang hidup berumah tangga? Begitu pula dengan Natalie yang awalnya mencoba bersabar dengan menjadi ibu dari 3 anak Lee Ming dari pernikahan terdahulu. Sampai akhirnya Natalie melahirkan 2 anak dari Lee Ming. Namun tetap saja Natalie tetap mengaku kerap mendapat tindak kekerasan. Lantas seperti apa Lee Ming angkat bicara perihal tuduhan Natalie atas tindak KDRT yang kerap ia lakukan? Dia bilang kalau saya gebukin hancur mukanya 10 hari sebelum pernikahan. Kalau 10 hari sebelum pernikahan dan lagi itu disaksikan di depan Romo, di depan pendeta yang dia bilang masih bengap-bengap. Tentunya ya ini menjadi satu pertanyaan ya, kenapa kok masih bisa dilakukan pernikahan ini? Dan juga terbukti di Bali kita melakukan waktu itu upacara itu. Yang mana saya juga nggak bisa lihat bahwa dia mukanya hancur dan sudah rekonstruksi wajah untuk itu gitu loh. Jadi saya pun juga cukup surprise untuk dia bisa bikin statement yang accuse saya begitu. Jadi saya harus hidup dan menerima, dan saya tidak boleh protes sedikit pun karena kalau saya protes pasti saya akan dihajar. Jadi saya harus terima keadaan bahwa ya ini hidupmu ya seperti ini sekarang. Kamu harus penuh dengan tekanan, dicaci, ya dimaki, segala sesuatu yang dilakukan salah gitu. Padahal ya selama hidup saya ya saya abdikan hanya untuk anak-anak gitu. Tak terima dengan gugatan cerai Natalie dan pelaporan dirinya ke pihak yang berwajib atas dugaan adanya tindak KDRT. Setali 3 uang dengan Natalie, Lee pun telah mengadukan Natalie ke pihak yang berwajib pada tanggal 20 Agustus lalu dengan tuduhan serupa dan tuduhan telah membawa lari kedua putranya. Tak hanya berhenti di situ saja, Lee pun mencium adanya aroma perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Natalie bersama pria lain berinisial R, yang kabarnya adalah mantan suami aktris senior YR. Lantas apa kata Natalie tentang hal ini? Mengapa pula Natalie justru yang menuding jika Lee yang memiliki wanita idaman lain di dalam hidupnya? Saya memutuskan ini dan akhirnya saya tahu bahwa memang
suami juga sudah tidak mencintai saya lagi, ya saya membuktikan sesuatu untuk pribadi saya sendiri. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa oh ternyata memang suami saya sudah tidak mencintai saya. Waktu itu saya melihat beliau juga sudah bersama dengan orang lain. Jadi saya pikir ya this is it. Itu saya tidak ingin melanjutkan hubungan yang sudah tidak sehat ini, yang juga pasti akan berdampak ke putra-putri saya gitu. Yang pertama bilang kalau teman papanya dari kecil, ya kan. Yang kedua adalah pelindung karena takut sama saya, ya kan. Kalau teman papanya dari kecil, kenapa yang kita kawin hampir 10 tahun ini, kok saya tidak pernah tahu, ya kan, kok nggak pernah dibawa acara-acara keluarga. Dia bilang teman-teman biasa. Jadi ya ini ya lucu ya. Pertama ngomong teman papanya, kedua ngomong kalau pelindung, ketiga ngomong teman-teman biasa. Jadi ya saya tidak perlu inilah, maksudnya tuh ya karena bukti-bukti saya punya udah cukup kuat, termasuk Amel segala macam tuh mantan dia punya manajer mengatakan perkenalannya di mana, ya kan, kapan segala macam. Ya saya rasa itu udah lagi proses di kepolisian lah. Konflik yang terjadi antara Natalie Margaretha dan Liming pada akhirnya tidak lagi sekedar konflik perceraian semata. Lebih dari itu, permasalahan ini pun semakin melebar hingga ke ranah hukum. Setelah dilaporkan Liming ke Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2013 lalu atas dugaan telah melakukan perselingkuhan dan membawa lari kedua putra mereka, kini Natalie dan sang ibunda dilaporkan Lee ke pihak yang berwajib dengan tuduhan telah melakukan tindak pencurian atas sejumlah barang-barang dan sejumlah dokumen penting milik Lee. Lalu dari mana munculnya bola panas segala tuduhan itu? Saya baru tahu kalau barang-barang saya, dokumen, surat-surat maupun perhiasan itu tidak ada. Setelah mereka keluar, ya, saya sudah mengadakan komplain kepada manajemen Da Vinci. Kenapa orang luar bisa masuk ke rumah saya, ya kan? Dan tidak ada izin dari saya. Dan itu pun sebenarnya sudah dilarang oleh para security di situ. Dokumen pasti, ya, terus barang-barang tinggalan dari papa saya ada. Ya, cincin, arloji, perhiasan gitu-gitulah yang dipakai sehari-hari punya, yang ada nilai histori untuk saya. Jadi saya ada 3 laporan. 2 di Polda, yaitu 1 terhadap Natalie dan Robert itu Yudo Wahyo sebagai terlapor 2, dan 1 lagi terhadap kepala sekolah yang menghalang-halangi saya ketemu anak saya, menghilangkan identitas anak saya, dan yang ketiga adalah pencurian. Tak hanya itu saja, Natalie juga dituduh telah memalsukan identitas diri karena Liming menemukan bukti-bukti tentang data yang berbeda dari kartu tanda penduduk milik Natalie. Maka inilah lembar dosa Natalie di mata Liming yang kini telah mencuat ke permukaan. Lalu apa reaksi Natalie atas segala masalah yang menimpanya saat ini? Saya pun tahu bahwa ini adalah aib keluarga saya. Ini adalah sesuatu yang saya simpan selama 11 tahun. Saya tidak pernah ceritakan bahkan ke mama papa saya, bahkan ke kakak saya, ke sahabat-sahabat saya, tidak saya ceritakan apapun. Tapi akhirnya saya harus meluruskan ini supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena memang sekarang ini kami sedang dalam proses perceraian. Saya sedang masih sidang kedua akan ada hari Rabu. Jadi sampai ada pelaporan polisi dan lain sebagainya, itu adalah semua tindakan-tindakan yang dimulai awalnya oleh pihak suami gitu. Jadi saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya menyerang atau sifatnya mau membuat pertikaian dan lain sebagainya. Saya mau perdamaian dan itu sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa saya ingin adanya perdamaian. Saya menemukan satu fakta yang juga cukup menarik, bahwa Susun dan kakak Natalie ikut saya mestinya, Susun dan kakak status kawin, dan ada lagi satu KTP identitas yang belum kawin. Dan kalau dilihat dari pembuatan KTP ini, ya mestinya yang belum kawin itu lebih telat daripada yang sudah kawin. Ya ini suatu untuk saya juga baru tahu masalah itu waktu saya akan mengajukan gugatan status hukum ini.
Beralih dari prahara rumah tangga Natali Margareta dan Liming, istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Diatirawati, justru tengah menata hatinya atas segala konflik yang pernah mencuat. Merasa tak terima dengan dipugarnya makam sang suami tanpa sepengetahuan dirinya, memang menyisakan kekecewaan yang teramat dalam bagi Pipik. Tapi apa mau dikata, tak ingin konflik tersebut semakin memanas dan bergulir, Pipik justru memilih memfokuskan diri untuk melakukan sharing, istilah dakwah yang digunakan oleh Pipik untuk menyebarkan syiar agama Islam. Maka seperti inilah saat Pipik berdiri di atas mimbar untuk melakukan sharing bersama sejumlah jamaah. Kesolehan di mata manusia, apa yang kita lakukan baik dan tidak baik nanti. Akan ada terus celah kesalahan kita. Biarkan di mata Allah saja kita solehanya. Menjadi orang baik harus, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Menyoroti tema soal wanita di dalam sharingnya, boleh jadi inilah jeritan suara hati Pipik atas segala masalah hidup yang tengah dipikulnya. Tetapi tak ingin berlarut dalam masalah ini, Pipik pun nampak terlihat menikmati kesibukan baru saat bisa berdiri di antara jamaah dan membagi kisah hidupnya antar sesama. Lantas benarkah jika jadwal Pipik untuk melakukan sharing istilah dakwah yang ia gunakan kini sudah mulai padat? Sebenarnya setiap orang tuh berhak berdakwah, bisa gitu kan. Perlu menyampaikan ilmu yang dia punya gitu kan. Karena sebaik-baik ilmu, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri juga. Dan insya Allah nanti pas bulan Desember kebetulan ada dari pihak TKW sana yang mengundang saya dan mengundang anak-anak Adiba Abizar untuk datang berkunjung di TKW sana. Mereka bikin acara tablik akbar, jadi saya yang sharing di sana, Adiba yang nyanyi lagu religi, Abizar yang mengaji. Jadi ya saya anggap ini syiar juga jalan-jalan buat anak-anak juga gitu. Saya ke Hong Kong sama almarhum waktu Adiba sama Abizar masih SD kelas 1 gitu. Dan mereka yang undang itu ya kangen dengan kami, ya udah akhirnya kita berangkat semua. Hari Minggu kemarin, Pasha Ungu terlihat bahagia. Ia terus memamerkan senyum di saat berlangsung acara syukuran Akikah Syaka, putra kedua dari pernikahannya dengan Adelia Wilhelmina. Acara yang berlangsung di kediaman Pasha di Bogor, Jawa Barat tersebut dihadiri banyak tamu dan undangan, juga para sanak saudara dan handai taulan. Mereka semua berbaur menjadi satu dan ikut dalam prosesi menggunting rambut bayi Pasha. Maka seperti inilah kebahagiaan Pasha di syukuran Akikah Syaka. Dari orang kaya, dari anak yang soleh, dari orang terkenal, di mamanya bapaknya. Amin. Jadi saya tadi pagi baru tiba dari Kota Malang. Apa namanya? Itu tadi. Kebetulan memang baru waktu kosongnya hari ini. Ya acaranya baru bisa kita realisasikan hari ini gitu. Itu tadi saya bilang di waktu yang sempit, tapi alhamdulillah acara berjalan lancar. Tamu juga alhamdulillah juga banyak yang datang.